Halo adik-adik sekolah minggu KSKI Jemaat Betani Cabang Nginden, KSKI Cabang Manyar, KSKI Cabang Citraland, KSKI Cabang Sukomanunggal, dan cabang-cabang lainnya di Surabaya dan sekitarnya. Perkenalkan, nama saya Benny. Saya ingin mengajak adik-adik sekalian untuk beribadah bersama-sama. Ikuti saya ya. Wah, kaget ya adik-adik. Tuh, lihat di belakang Benny ada apa? Wow, yuk lihat sama-sama. Shalom adik-adik. Selamat sore, kita bertemu lagi dalam ibadah online di hari Minggu 19 April 2020. Nah, kita pasti bersuka cita, benar Kak Fania? Iya dong. Mari kita akan mulai ibadah online kita hari ini. Kita mau sama-sama lipat tangan, tutup mata. Kita mau sama-sama berdoa ya adik-adik. Ikuti kakak berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini kami dapat beribadah secara online. Berkati ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Kami dapat sungguh-sungguh memuji dan menyembah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Oke adik-adik, wah kakak percaya pasti semuanya bersuka cita meskipun kita beribadah di dalam rumah masing-masing ya Kak Fania. Iya dong Kak. Kita akan mulai ibadah kita hari ini, kita mau memuji Tuhan. Kita akan menyanyikan Burung Pipit Tidak Menabur. Adik-adik nyanyikan dengan semangat ya, sambil bertepuk tangan. Burung pipit tidak menabur, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak memintal, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan berkati. Burung pipit tidak menabur, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak memintal, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan berkati. Pasti Tuhan berkati. Pasti Tuhan berkati. Oke, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, kita mau nyanyi yang lebih semangat lagi ya. Kita mau nari sama-sama. Semuanya yang semangat ya, ikuti gerakannya kakak. Jika seluruh pohon menjadi pena, jika samudra pun menjadi tinta, jika cakrawala jadi kertasnya, takkan cukup untuk memuat kasih-Mu Tuhan. Jika seluruh alam turut bersaksi, jika malaikat pun turut bernyanyi, jika 1000 lidah ikut memuji, takkan habis
akan menyiapkan hati kita untuk kita mau bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kakak ajak kita menyanyikan satu pujian. Kita akan siapkan hati kita, siapkan sikap yang baik. Kita akan menyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Katakan, waktuku sedih. Waktuku sedih. Waktuku senang. Waktuku senang, waktuku takut, ku panggil namamu, katakan aku milikmu, aku milikmu. Aku milikmu Tuhan, pegang tanganku, ku rindu di dekatmu. Aku milikmu, aku milikmu, aku milikmu Yesus. Aku milikmu Yesus, kini ku datang menyembah di kakimu. Kakak ajak semua adik-adik kita mau tutup mata, katakan waktuku sedih. Waktuku sedih. Waktuku senang, waktuku takut, ku panggil namamu. Angkat tanganmu sama-sama, katakan aku milikmu. Aku milikmu. Aku milikmu Tuhan, pegang tanganku, ku rindu di dekatmu. Aku milikmu, aku milikmu. Aku milikmu Yesus, kini ku datang menyembah di kakimu. Kini ku datang, kini ku datang menyembah di kakimu. Kini ku datang, kini ku datang menyembah di kakimu. Tuhan Yesus, terima kasih kami semua boleh memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Kalau sebentar kami mendengarkan firman-Mu Tuhan, beri kami hati yang siap untuk terima firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom adik-adik sekalian, kakak senang sekali bisa berjumpa lagi secara online dengan adik-adik dari GSKI Bethany Kids Nginden, Manyar, Sukomanunggal, Citraland, juga seluruh cabang GSKI Bethany Kids di Surabaya dan sekitarnya. Adik-adik, hari ini kita akan belajar firman Tuhan dari seorang tokoh Alkitab yang ada di Perjanjian Lama. Perjanjian Lama itu adalah
Kisah sebelum Tuhan Yesus lahir adik-adik ya. Sebelum Tuhan Yesus lahir. Ini tokohnya berinisial huruf M. M siapa ya kira-kira? Apakah Maria? No. Marta? No. Terus siapa lagi dong? Pikir-pikir dulu. Oh ya, kakak punya petunjuk tambahan. Ini seorang laki-laki adik-adik ya. Laki-laki berinisial huruf M. Siapa ya? Mulai tahu siapa ayo? Habis M terus U. Siapa? Musa. Betul sekali, Musa. Kita mau belajar dari kisah Musa, dari perjalanan Musa memimpin bangsa Israel dari tanah Mesir, dan dia tiba di sebuah tempat di padang gurun, dan tempat itu dinamai Mara. Kita baca ya semuanya. Bawa Alkitabnya, cari Alkitabnya. Kita mau baca Alkitab. Semuanya buka Alkitab. Kita mau buka ayat bacaan kita ada di kitab Keluaran. Keluaran pasal 15. Ayo semuanya buka Perjanjian Lama. Kitab Keluaran ini adalah kitab kedua Perjanjian Lama. Berarti setelahnya apa yuk? Kejadian. Habis itu ada Keluaran. Kita buka Keluaran, cari angka yang besar, angka 15. Terus angka yang kecil cari 22. Jadi di Keluaran 15 ayat 22, judul perikopnya adalah di Mara dan di Elim. Nah, kita akan belajar dari kisah ini adik-adik. Kakak bacakan mulai dari ayat 22. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau, lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Wah, ceritanya adik-adik seperti ini. Jadi habis bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, mereka mengalami mujizat yang luar biasa. Mereka berjalan, mereka menyeberang di Laut Teberau. Bayangkan, Laut Teberaunya itu terbelah, kemudian bangsa Israel juga Musa bisa berjalan di tengah-tengahnya adik-adik. Bayangkan, hebat ya. Kemudian setelah mereka melewati Laut Teberau, ternyata Tuhan izinkan mereka ada di padang gurun selama 3 hari. Aduh, padang gurun itu tempat yang seperti apa ya? Padang gurun itu tempat yang sangat panas, kering. Aduh, ini ya kayak ya sekarang ini, tapi lebih ekstrim lagi, lebih panas lagi adik-adik. Kak Cynthia tadi di sini baru 5 menit aja udah aduh panas. Cari-cari tisu terus, soalnya kepanasan adik-adik. Bayangkan mereka 3 hari mereka jalan di padang gurun dan tidak mendapat air. Bayangkan di tempat yang panas, di tempat yang kering, mereka tidak mendapat air. Aduh, haus tapi nggak ada air. Gimana ini? Aduh, panas, haus. Lalu apa ya yang akan terjadi? Apakah mereka mati? Tentu tidak. Kita simak kisah selanjutnya di ayat 23. Sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu, karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Jadi setelah mereka 3 hari berjalan di padang gurun, mereka sampai di tempat namanya Mara. Dan saat mereka tiba di Mara, mereka ketemu air. Wah, asik, ada air. Wah, seperti ini adik-adik. Mereka mendapat air, tapi airnya ya di padang gurun, ada sumber mata air gitu ya. Ini kakak cuma contoh ya. Mereka mendapat air, tapi mereka ternyata tidak bisa meminum airnya. Mereka cicip airnya, mereka udah kadung seneng ya, terlanjur seneng. Gak bisa minum adik-adik. Airnya tidak bisa diminum, bayangkan. Karena pahit. Air apa ini? Kenapa kok bisa pahit? Airnya pahit, gak bisa minum Musa. Aduh, sudah jalan 3 hari gak dapat air. Sekarang nemu tempat ada airnya, tapi pahit Musa. Gimana ini? Kita bisa mati kehausan, dehidrasi. Gimana Musa? Gimana? Dan mereka terus bersungut-sungut, mereka terus mengeluh. Dan akhirnya sampai Musa tidak tahan adik-adik. Musa tidak tahan mendengar keluhan-keluhan itu, karena bangsa Israel sangat mengeluh dengan keras. Dan kita simak apa yang selanjutnya terjadi. Di
Keluaran pasal 15 ayat yang ke-25. Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Wah, kita simak ya kisah selanjutnya. Jadi contohnya seperti ini adik-adik. Musa ditunjukkan oleh Tuhan sepotong kayu seperti ini adik-adik. Dan Musa melemparkan kepada air itu. Ceduk. Sampai ini ya, sampai muncrat ya. Melemparkan airnya. Melemparkan ke tongkatnya ini ke air. Dan ajaibnya adik-adik, setelah dilemparkan, airnya apa yang terjadi? Mereka cicip lagi airnya. Enak, airnya manis, berubah dari pahit jadi manis. Bayangkan adik-adik, dari pahit jadi manis. Ajaib ya Tuhan Allah kita. Dia menunjukkan sama Musa sepotong kayu, kemudian dilemparkan, lalu air itu menjadi manis. Hebat sekali Allah kita. Terjadi mujizat adik-adik. Terjadi mujizat, air yang asalnya pahit gak bisa diminum, kemudian menjadi manis. Mereka bersuka cita ya. Kita lanjutkan di ayat 25b. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka. Di sanalah Tuhan mencoba mereka. Di ayat 26 kakak lanjutkan. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya, dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah menyembuhkan engkau. Aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Tuhan berjanji kepada orang Israel bahwa kalau mereka mematuhi, mereka taat firman, mereka melakukan seluruh ketetapan Allah, Tuhan akan meluputkan mereka dari segala macam penyakit yang sudah ditimpakan kepada orang Mesir. Sebab Tuhan adalah Tuhan yang menyembuhkan. Seperti itu adik-adik, janji Tuhan. Dahsyat sekali Allah kita yang hidup adik-adik. Dan di ayat 27 kakak lanjutkan sedikit. Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Nah, kita sudah selesai ayat bacaannya. Kita mau belajar apa ya dari kisah di Mara dan Elim ini. Di Mara dan Elim ini kita mau belajar dari Musa. Yang pertama adalah kita tidak mau bersungut-sungut. Kita tidak mau menjadi umat yang ngomel terus. Kita tidak mau seperti itu. Jangan bersungut-sungut, jangan mengomel ya. Tuhan tidak suka. Jadi kita mau jadi umat Allah yang selalu bersyukur, tidak bersungut-sungut. Itu yang pertama. Yang kedua, kita mau jadi seperti Musa. Musa menghadapi masalah, orang-orang ngomel, orang-orang marah. Musa datang kepada siapa? Datang kepada Tuhan. Kita pun juga seperti itu. Kita mau memohon kepada Tuhan, duduk di kaki Tuhan, kita mau berdoa, minta pertolongan. Kalau kita punya masalah apapun, kita berdoa, kita berseru sama Tuhan seperti yang dilakukan Musa. Dan Tuhan Allah kita pasti menjawab doa kita, pasti mendengarkan doa kita. Kita yakin dan percaya. Amin. Amin ya. Dan yang ketiga, kita mau belajar bahwa kita mau menjadi umat yang taat akan firman Allah, taat akan ketetapan Allah ya. Seperti tadi Tuhan berfirman, jika kamu mematuhi, kamu taat sama ketetapan-ketetapanku, taat sama firman-firman, aku akan meluputkan engkau, aku akan meluputkan engkau dari segala macam penyakit. Seperti itu janji Tuhan. Jadi kita mau belajar taat sama firman Tuhan. Taat sama firman Tuhan gak hanya akan ada yang di Alkitab saja, tapi juga kita mau taati seluruh peraturan di sekolah, di rumah, di mana lagi? Di pemerintahan ini, di negara kita. Kalau sekarang negara kita lagi mengalami wabah yang tidak mengenakkan adik-adik, kita lagi ada di dalam suatu suasana yang kurang mengenakkan, kita harus stay home, kita mau taat
akan aturan pemerintah itu adik-adik. Kita mau tetap stay home. Meskipun tidak enak, tidak bisa pergi, ya nggak apa-apa, kita tetap mengucap syukur. Kita mau bersyukur karena kita bisa punya waktu bersama keluarga. Kita punya waktu lebih untuk berdoa, untuk berseru kepada Tuhan. Kita mau syukuri itu adik-adik. Dan tentunya kita mau taat akan firman Allah. Dan juga taat pada pemerintah ya. Terlebih lagi ya sama orang tua ya adik-adik, bisa ya? Iya. Jadi ada 3 poin yang kita mau pelajari. Yang pertama adalah kita mau menjadi umat yang selalu bersyukur, mengucap syukur, tidak bersungut-sungut, tidak ngomel-ngomel. Tidak seperti itu adik-adik. Yang kedua, kita mau menjadi umat Allah yang berseru, berdoa, memohon pertolongan, berseru sama Tuhan ya. Berdoa pada Tuhan dan kita percaya bahwa Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan menjawab doa kita. Dan yang ketiga, kita mau menjadi umat yang taat. T-A-A-T, taat ya, taat akan firman Tuhan, taat akan ketetapan Tuhan, taat akan aturan pemerintah, aturan di sekolah, aturan dari orang tua, semuanya kita mau taati. Kita mau berbuat yang benar. Yang benar untuk kemuliaan siapa? Untuk Tuhan. Ada 3 ya, apa aja tadi? 1, bersyukur, kita tidak boleh bersungut-sungut. Yang kedua, kita mau menjadi umat Allah yang berdoa, berseru kepada Tuhan. Dan yang ketiga, menjadi umat Allah yang taat. Ya, itu saja 3 poin kita mau pelajari, oke? Kita mau lakukan firman Tuhan sungguh-sungguh, kita mau jadi anak Tuhan yang top, oke? Kita mau memberkati orang-orang di sekitar kita. Dan sekarang kita mau baca ayat hafalan kita ada di kitab Lukas. Kita ambil dari Perjanjian Baru. Ya, kita buka Alkitab kita lagi di Perjanjian Baru, kitab Lukas. Kitab Lukas ini ada di Perjanjian Baru setelah Matius, Markus. Jadi kitab ketiga Perjanjian Baru ya. Matius, Markus, terus Lukas. Lukas 21 ayat 36a. Pendek adik-adik. Kita mau hafalkan ya ayat ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa. Cuman itu aja adik-adik. Sekarang kakak ajarin gerakannya ya. Seperti ini. Lukas pasal 21 ayat 36. Gimana adik-adik? Lukas 21 ayat 36. Gerakannya gini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa. Ya. Lukas 21 ayat 36a. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa. Kita ulangi sama-sama ya adik-adik. Pasti bisa, ayatnya gampang, pendek aja. Yang penting bisa diingat terus. Lukas pasal 21 ayat 36a. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa. Ya, sekarang tutup matanya semua. Tutup matanya semua, kita mau coba tanpa lihat kakak. Semuanya tutup mata. Pakai gerakan ya adik-adik. Lukas pasal 21 ayat 36a. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa. Sekali lagi. Lukas 21 ayat 36a. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa. Itu saja, ingat ya. Menjadi umat yang bersyukur, tidak bersungut-sungut. Yang kedua, berdoa, berseru kepada Tuhan selalu. Dan yang ketiga, taat. Ya, itu saja kita pelajari. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Sampai jumpa di ibadah online berikutnya. God bless you all. Nah, tadi kan kita sudah diajarin karena kita harus rajin berdoa. Hari ini kakak akan bantu adik-adik untuk membuat aktivitas bagaimana kita bisa mengingat doa-doa kita. Kita harus mendoakan siapa. Oke, siap? Kita siapin bahan-bahannya. Ini ada bahan-bahannya sudah kakak siapkan di atas meja. Kita mulai membuat aktivitas kita, yaitu kita membuat doa 5 jari. Yang pertama, siapa punya tangan, angkat dulu tangannya. Nah, kita letakkan tangan kita di atas kertas putih yang sudah adik-adik siapkan. Kemudian kita taruh di atas kertas dan kita gambar tangan kita.
seperti ini. Nah, kalau sudah selesai, jangan lupa gambarnya kita rapikan supaya hasil kalian lebih bagus. Kalau sudah jadi, contohnya seperti ini. Kemudian hasilnya ini kita gunting sesuai dengan garisnya yang rapi ya adik-adik ya. Kalau sudah jadi seperti ini, kita akan mulai memberikan nama-nama untuk masing-masing jari. Yang pertama, kalau kita lihat ibu jari kita, itu ada yang di paling dekat sama tubuh kita. Berarti kita doakan orang-orang yang ada di dekat kita, seperti orang tua kita, papa mama, adik kakak, atau mungkin saudara, kakek nenek. Nah, berarti mereka semua adalah keluarga kita. Kita tulis ya di bagian ibu jari, keluarga. Jari yang kedua adalah jari telunjuk. Jari telunjuk biasanya digunakan untuk para pengajar-pengajar kita. Kita tulis di sini adalah kakak guru pengajar seperti ibu guru, bapak guru di sekolah, atau mungkin kakak-kakak sekolah minggu kita. Kita lihat jari kita yang ketiga. Jari ketiga adalah jari yang paling tinggi. Nah, maksudnya kita akan mendoakan para petinggi-petinggi kita, seperti Bapak Presiden atau Ibu Wali Kota kita. Kita tulis di sini adalah petinggi pemimpin kita, oke? Jari yang keempat namanya jari manis. Jari manis itu jari yang paling lemah. Jadi kita akan mendoakan orang-orang lemah yang ada di sekitar kita. Contohnya mungkin orang yang sedang kesusahan atau mungkin orang yang sedang sakit. Apalagi sekarang banyak orang yang sedang sakit virus itu. Kita bantu doa mereka ya adik-adik. Kita tulis di sini orang-orang lemah. Sekarang jari yang paling kecil, namanya jari apa? Ya betul, jari kelingking. Jari kelingking itu jari yang paling kecil. Ini seperti diri kita sendiri. Sekarang kita mau tulis di sini adalah diri sendiri. Apa sih yang mau didoakan? Kita berdoa supaya kita disertai sama Tuhan. Kita juga dilindungi Tuhan dan diberi sukacita. Oke, lihat sudah jadi aktivitas kita hari ini. Dan adik-adik boleh sambil diwarnai juga supaya aktivitas kalian lebih bagus. Oke, sudah selesai aktivitas kita hari ini. Kita tutup ibadah kita hari ini. Semuanya lipat tangannya, kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari ini kami boleh kembali beribadah kepadamu. Kami bersyukur Tuhan kami boleh kembali beribadah. Dan kami minta Tuhan Kau yang mau memberkati setiap kami. Jagai kami Tuhan, berikan kami kesehatan dan sukacitamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Sampai jumpa adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih adik-adik sudah mengikuti ibadah bersama Benny dan Bethany Kids Ministry. Tuhan Yesus memberkati.